Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Mari kita awali bersama-sama membaca suratul Fatihah untuk sahibi hadan kita wa usulihi wa furu'ihi wa syaikhihi wa asatidihi wa muridihi wa jami'a baina wa ulamaina wa ummahatina wa masyayikhina wa asatidina wa usulina. Syai'ulillahi lahum wa lana al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Ada yang pengen baca? Boleh. Bismillahirrahmanirrahim. Li anna martabata hadzal infi'ali fawqa martabati kulli fi'lin mimma huwa dunal aqli wa mimma yaziduka istibanatan li hadzal ma'na istibanatun li hadzal ma'na wastiqamatun ilaihi anna hadzal infi'ala huwa al-infi'alul awwalu alladzi laysa fawqahu infi'alul battati al-battata. Ini isim fi'il al-battata. Fal haqqu innal awliyata nisbatun Wal haqqu annal awwaliyata. Fal haqqu annal awwaliyata nisbatun ilal fa'ilil awwali alladzi la fa'ila fawqahu al-battata. Iya. Sudah atau terus? Wa kullama habata al-infi'alu fil munfa'ili ba'dal munfa'ili hasuna wa ba'da. Oke. A'udzalika syarfi alladzi kana binisbatil ula kal fi'li alladzi kullama habata aidan fil fa'ili ba'dal fa'ili yahsunu wa yab'udu min syarafil fa'ilil awwali bil itlaqi alladzi huwa 'illatu kulli ma huwa 'illatun lahu. Oke. Sudah cukup sampai sini. Karena tingkatan infial ini itu di atas tingkatan tiap-tiap fi'il. Mimma huwa dunal akli, yang dari pekerjaan yang tidak menggunakan akal. Mimma huwa di bawah akal. Mimma dari segala sesuatu, huwa dunal akli yang di bawah akal. Bukan akal atau di bawah akal. Yang bukan akal. Jadi saya jelaskan ya. Anna martabata hadzal infial fawqa martabati kulli fi'lin. Bahwa sesungguhnya martabat ataupun tingkatan infial itu ada di atas fi'al. Makanya tadi misalnya saya makan, ini fi'al. Lah di atasnya makan itu ada infial. Kemauan, hipotesis, konsep, ideas, metode, itu di atasnya infial. Nah kemudian di atasnya infial ada akal. Akal itu dalam arti teori gitu. Jadi teori itu bahwa makan itu mengenyangkan atau apalah misalnya. Maaf mungkin saya salah yang menempatkannya. Akal bahwa manfaat bahwa makan itu sangat berguna gitu. Bahwa manfaat itu memiliki
saat apa. Ini teori. Nah, di bawahnya itu ada infial. Bahwa misalnya contoh, kalau mau makan ya harus ada yang dimakan. Ini di bawahnya. Kemudian makanan itu harus bergizi. Itu di bawahnya. Itu namanya konsep-konsep. Jadi di bawah teori ada konsep-konsep. Ada definisi tentang makanan. Bedanya dengan minuman. Ini konsep. Gitu. Nah, ini bergerak bergerak dengan sendirinya. Kalau Anda beli makan di warung, berarti di sana ada konsep tentang makanan. Kan begitu kan? Nasi telur aja. Nah, ini semua ada di dalam level konsep. Ini bergerak dengan sendirinya di atas fi'al. Kalau Anda makan, nah itu namanya fi'alul akal. Akal, makan, aklun. Nah, di atas, paling atas akal itu kan, yaitu rasio. Jadi makanya di sini li'anna martabata hadzal infial fawqa martabati kulli fi'lin mimma huwa dunahu, tetapi infial itu di bawah akal. Ini yang dimaksud. Kalau dalam bahasa ilmiahnya jelas teori, konsep, praktek. Praktek itu fi'al, konsep teori. Teori itu akal. Konsep itu infial. Konsep itu bergeraknya teori. Itu infial. Jadi kalau misalnya ada teori yang mengatakan bahwa belajar itu, misalnya apalah begitu dalam teori anak-anak begitu, maka di situ ada konsep-konsep. Oke. Nah, wa mimma yaziduka istibanatun, dan dari sesuatu yang ditambahkan kepadamu ada penjelasan terhadap makna ini, pada makna ini, dan ketetapan kepada makna. Anna hadzal infiala, sesungguhnya infial ini itu adalah infial yang pertama, yang mana tidak ada di atas infial itu infial yang lain. Albatata, pasti. Wal haqqu, maka kebenaran itu adalah sesungguhnya sesuatu yang pertama, ya, yang pertama itu ada dinisbatkan kepada fa'il yang pertama, yang mana tidak ada fa'il di atas fa'il tersebut. Oke. Jadi wa mimma yaziduka istibanatun wastiqamatun, ya di konsep itu memang. Kalau di teori enggak, di konsep itu. Jadi makan itu kamu menjadi jelas, kamu konsepsinya, konsistensinya makan itu ada di infial makan. Jadi konsep-konsep tentang makan. Itu di istiqomahnya itu di situ. Kalau makan praksisnya sih ya biasa lah gitu. Itu namanya mimma yaziduka istibanatun li hadzal ma'na wastiqamatun. Gitu. Terus yang kedua, konsep infial itu tidak berstruktur. Infial itu satu level. Semuanya konsep-konsep yang saling membantu, yang saling menguatkan. Kalau misalnya Anda akan mengatakan tentang baju, saya mau pakai baju, oh ini bajumu putih atau bajumu merah, maka konsep tentang kain, konsep tentang warna, konsep tentang baju, konsep tentang menjahit, konsep tentang baju bagus dan ini tidak bagus, itu bergerak di ruangan statement tadi. Nah, dan itu satu level itu makanya di situ infial itu tidak ada infial yang mengidentifikasi infial yang lain itu.
Mungkin Anda mengatakan ada Pak konsep yang primer. Ya mungkin ada, tetapi posisinya tidak lebih signifikan dari konsep yang sekunder. Konsep itu ada sama di luar, di ruang-ruang ideas gitu loh. Di bawahnya itu ada fi'il, ada tindakan. Jadi laisa faqahu al-infial gitu. Sedangkan boleh Anda dikatakan al-haqqul awal atau A. Misalnya Anda boleh memberikan struktur yang pertama, ini yang utama, ini yang kedua. Itu kepada fa'ilnya gitu loh, bukan kepada infialnya, tetapi kepada fa'ilnya atau penggeraknya gitu. Oke. Wakullama habato infi'alu fil munfa'ili ba'da muf'ali. Dan ketika infial turun dalam munfa'il, setelah munfa'il itu hasuna maka bagus, wa ba'uda dan jauh, al-dzalika syarafi dari kemuliaan itu, alladzi kana yang dinisbatkan yang pertama, seperti fi'il alladzi kullama habatu aidon, ketika fi'il tersebut turun juga fil fa'ili dalam fa'il pelaku, ba'dal fa'ili setelah fa'il. Yahsunu itu bagus, wa yab'udu dan jauh, min syarafil fa'ili dari kemuliaan fa'il al-awali yang pertama, bi'itlaqi secara mutlak. Alladzi yang mana huwa mutlak itu ilatun menjadi sebab sesuatu, huwa ilatun yang sebab dari sesuatu, tiap-tiap sesuatu yang menjadi sebab karenanya. Jadi ini ya. Oke, sekali lagi kita harus bedakan apa sih Pak? Ini kan dua konsep ini, infial, munfa'il, fa'il, fi'il, fa'il. Fi'ilnya apa? Makan. Fa'ilnya siapa? Saya. Itu. Fi'ilnya apa? Makan. Fa'ilnya apa? Saya. Tapi sekarang coba konsep makanan enak, yang mengkonsepsikan siapa? Fa'il. Lah bukan, namanya munfa'il. Itu namanya munfa'il, bukan fa'il. Munfa'il. Jadi kalau fa'il itu lah bukan berarti fa'il itu tidak mengkonsepsikan. Iya, fa'il itu mengkonsepsikan. Tetapi fa'il itu mengkonsepsikan dalam arti dia menilai makanan yang bersifat konkret. Begitu, konkret. Misalnya makanan ini enak. Iya, bakso soalnya. Enak bakso. Tapi kalau saya cicipi, saya nggak suka bakso. Tuh kan? Berarti penilaian fa'il itu terhadap fi'il itu, materi itu. Tetapi kalau ini infial itu bahwa konsep makanan ini enak itu konsepsinya kayak gini, ditambahi ini lebih enak, ditambahi ini tidak enak. Misalnya garam itu akan memberikan rasa enak. Tetapi kalau garam itu terlalu banyak mencampuri makanan, itu menjadi tidak enak. Atau lebih sedikit garamnya juga tidak enak. Tuh. Logika yang menjadikan enaknya makanan karena garam itu berarti ada munfa'il yang menjadikan makanan itu enak. Jadi infial itu pada munfa'il.
Sama dengan begini, mobil ini bagus. Bagus menurut siapa? Ya menurut konsep mobil yang mengatakan konsep mobil itu bagus. Kalau saya bilang mengatakan mobil bagus ya relatif juga. Ini harus kita bedakan antara infial dengan munfa'il, antara fa'il dengan fi'al. Gitu loh. Lah, itu dua hal yang berbeda dulu itu. Itu dua hal yang berbeda. Nanti kemudian di sini logikanya kullama habatu al infial fil munfa'il ba'dal munfa'il hasuna wa ba'uda. Ya, ketika infial masuk ke dalam munfa'il, maka penilaian itu terus berjalan. Dalam arti penilaian itu tadi itu enak, baik, kan gitu kan? Jelek, buruk, hebat, ini mahal, murah. Ini hasuna wa ba'uda itu. Jadi penilaian itu ada. Begitu kan? Kemudian kal fi'ali alladzi kullama haidu aidan fil fa'il ba'dal fa'il yahsunu wa yab'udu min syarafil fa'il. Tetapi begini. Jadi sekali lagi munfa'il fa'il. Infial munfa'il, fi'al fa'il. Kemudian di sini ada nilai. Begitu kan? Di sini juga ada nilai hasuna wa ba'uda, tapi beda-beda konsepnya. Tetapi di sini kayaknya yang terakhir ini saya masih agak bingung yang terakhir, semakin jauh dari al-fa'il awal dan semakin jauh dari munfa'il awal, maka konsep syarofnya itu semakin jauh. Begitu. Saya tidak, tapi coba aja kita asumsikan ya. Konsep begini misalnya contoh. Infial, munfa'il pertama. Munfa'il pertama itu ibaratnya ideas yang mengatakan kebaik dari satu struktur atau satu konsep-konsep. Kemudian turun ke bawah ada munfa'il yang lain, begitu, yang melahirkan konsep-konsep. Lah, kemuliaan itu ada di yang pertama ini. Mungkin agak membingungkan. Contoh misalnya, ya maaf mungkin saya salah keliru ya. Contohnya misalnya ada tafsirul Quran. Ini kan infial wa munfa'il. Nah, generasi pertama tafsirul Quran itu lebih syaraf daripada generasi berikutnya. Itu. Kenapa? Karena ya mungkin karena banyak variabel yang lebih complicated di belakang ini sehingga nilai-nilainya semakin complicated juga. Bisa jadi seperti itu. Beda dengan yang pertama. Pemahaman agama, pemahaman tentang Quran, pemahaman tentang makna-makna itu relatif lebih genuine, lebih sederhana, mungkin lebih autentik begitu, sehingga asyaraf. Nah, gitu loh. Tapi ini mungkin saja saya salah. Begitu. Karena dia ada munfa'il awal, munfa'il sani, syaraf wa ba'uda gitu loh. Makanya tadi itu kayak hadis itu ya, misalnya yang dengan Nabi. Nah, itu juga bisa. Tawatir misalnya ya. Bisa juga kayak gitu. Sahabat kelompok pertama itu lebih syaraf daripada berikutnya. Nah, jadi itu. Mudah-mudahan itu benar. Yang terakhirnya itu loh yang oke. Mau diteruskan atau Mas Ahyu atau Urat deh. Bismillahirrahmanirrahim. Fa anta idza i'tabarta fa'ilan ba'da fa'il hatta tantahiya min indika ila darajatil qaswa. Mararta bi aqsamil fa'ilina muratibihim aidan. Kadzalika idza i'tabarta aidan munfa'ilan
ba'da munfa'il hatta tantahiya min hunaka ila nahiyatika dunya. Mararta bi aqsami munfa'ilina wa hadhihi umurun bayinatun atamu bayanin wa thabitatin ala akmali bahjatin afdali ratbatin la yatakhallaluha khilalun biwajhin wa sababin illa ma yukhayyilu minhal hisul kalubu alladhi la yutiqu biqada'ihi wa la yaskunu ila hukmihi amma tasaffuhul aqli faqad ata ala hadhihi kulliha bima ahda ila nafsi minas sukuni wa nafa'an haqa'iqiha zununi wassalamu. Oke. Ya. Terus? Maka engkau jika mengibaratkan fa'il setelah fa'il hingga engkau terhenti dari sisimu kepada derajat yang rendah. Mararta engkau berjalan aqsamil fa'ilina terhadap bagian-bagian fa'il wa maratibihim aidan dan tingkatan-tingkatan fa'il juga. Kadzalika begitu juga idza i'tabarta aidan munfa'ilan ba'da munfa'ilin, apabila engkau mengibaratkan juga munfa'il setelah munfa'il hatta tantahiya min hunaka, sampai engkau terhenti dari sisimu, ila nahiyatika dunya, sampai kehinggaanmu terhadap dunia. Marta aqsamil munfa'ilina, engkau berjalan dengan pembagian munfa'il. Wa hadhihi, dan ini merupakan umurun bayinatun, perkara-perkara yang jelas, atamu bayanin wasabitatin, yang menyempurnakan penjelasan dan ketetapan, ala akmali bahjatin wa afdali ratbatin, atas kesempurnaan bahjah. Ya, metode atau nahjah, kalau metode ya tingkatan aja lah. La yatakhallaluha khilalun biwajhin, tidak sunyi, tidak tidak kosong ya. Tidak kosong. Sebuah kekosongan dengan sebuah metode, wala sababin, dan tanpa sebab, illa yukhayyalu, kecuali sesuatu yang kamu imajinasikan minha, darinya, berupa al-hisul kazubu, itu materi yang membohongi, alladzi la yuthiqu biqada'ihi, yang tidak dipercayai, yang keputusannya tidak bisa dipercayai. Wala yaskunu ila hukmihi, dan tidak tetap terhadap hukumnya. Amma tasaffuhul aqli, maka adapun persentuhan akal, faqad, maka sungguh ata telah datang, ala hadhihi kulliha, atas hal ini semuanya, bima ahda, dengan apa yang telah jelas, sebagaimana telah datang kepada jiwamu, minas sukuni, dari berupa kedamaian, wa nafa'an haqa'iqiha zununu, dan tidak ketiadaan terhadap kebenaran akan, dan tidak adanya asumsi-asumsi terhadap kebenaran. Oke, ya. Jadi tadi sudah saya sampaikan, dari infial yang pertama ke munfa'il yang pertama, ada juga dari munfa'il yang pertama ke munfa'il yang kedua. Ini sebagaimana saya tadi jelaskan, bahwa infial
bergerak oleh munfa'il, fi'al bergerak oleh fa'il. Oke, cuman masalahnya infial dan fi'al ini derajatnya itu semakin turun ke bawah gitu. Jadi makanya faida i'tabarta fa'ilan ba'da fa'ilin hatta tantahi 'indaka ila darajatil uli. Contoh misalnya fa'ilul apa ya, misalnya ya fa'ilul kitabah lah, penulis kitab misalnya ya, fa'ilul kitab. Tentu yang paling pertama itu yang punya asyraf. Sementara yang kedua itu, saya menulis pertama kitab dari misalnya kiai ini. Tulisan saya ditulis lagi oleh murid saya. Nah, kedua ini sudah problem ini. Karena bisa saja dia menulis tulisan saya, dia ngantuk. Kan gitu kan. Jadi keliru. Habis itu kiai yang kedua ini ditulis lagi oleh muridnya yang ketiga. Nah, banyak keliru lagi. Ini namanya ada martabat. Itu yang pertama sampai yang kedua. Lah masalahnya begini. Contoh yang paling real, apakah itu min fa'il ataukah itu infial ataukah itu fi'al. Sekarang kita kan berbicara tentang hidup ini kan pragmatis, konsumeris, kan gitu kan, kapitalis, nah gitu kan, apalagi misalnya skeptis, kan gitu kan, apalagi misalnya itu online itu apa itu namanya itu kan semakin infial munfa'ilnya itu semakin turun ke bawah. Gitu loh. Ini problem. Fa'ilnya itu semakin turun ke bawah. Kita itu mencet ini apa tuh fa'il yang nomor berapa ini? Gitu kan? Itu yang menggerakkan sesungguhnya siapa? Kan simbah WhatsApp itu ataukah Facebook? Facebook itu digerakkan oleh siapa? Pemodal. Loh, fi'ilnya tuh coba Mas. Pemodal itu digerakkan oleh siapa? Oleh kekuatan oligarki siapa? Ini seperti ini kan sehingga kita itu yang bagian bawah itu masya Allah sarofnya itu di mana? Kita itu ngomong baik juga sebenarnya tidak ada kebaikan di situ. Karena ngomong baik kita itu sebenarnya yuk bagian dari kooptasi. Sekali lagi kooptasi sebuah perusahaan besar ya. Tidak ada di situ nilai kebaikan sebenarnya. Iya kan? Anda berceramah, Anda menyampaikan sesuatu. Tapi itu bagian dari kooptasi sebuah kekuasaan YouTube misalnya. Anda hebat oleh YouTube, YouTuber hebat oleh YouTube, tetapi kehebatan seperti apa yang sesungguhnya itu menjadi bagian dari kooptasi YouTube. Itu. Jadi ini yang dimaksud dengan infial yang di bawah. Yang kita sampai kepada al-hissil kadzub. Coba realitas empirisme yang penuh dengan kebohongan kan? Kepalsuan. Iya. Kalau followernya itu sudah 1 juta. Hebat. Stres dia. Bunuh diri. Kan banyak seperti itu artis-artis Korea itu loh. Kenapa dia jadi bunuh diri? Kenapa dia jadi stres? Takut dan seterusnya karena kena al-hissil kadzub. Jelas kan? Realitas yang membodohi. Realitas yang menipu. Kalau begitu al-asyraf yang mana? Ya maaf, yang syaraf itu yang munfa'il yang pertama yang Allah berikan kedamaian, yang kita dekat ke sana, spiritualitas. Kan gitu kan di sana itu. Jadi infial. Tetapi sekali lagi ini di ranah konsep. Di ranah infial, di ranah konsep. Akal itu yang di atasnya. Jadi di sini kita seakan-akan musonif ini ingin mengatakan bahwa sesungguhnya akal itu sudah oke. Tetapi
masalahnya di bawahnya akal itu yang infial itu. Yang kadang-kadang infial ini penggeraknya semakin banyak sehingga menjadi jauh dari. Jadi yang Anda maksudkan keliru atau tidak benar ataupun salah ataupun jelek ataupun tidak baik, itu ada infial dan munfail yang di bawah. Itu yang itu tadi. Ya makanya tadi itu Anda bilang, oh ini hebat karena dipilih oleh banyak orang. Jokowi hebat dipilih oleh banyak orang. Itu di al-his al-kadzub di bawah. Di mana pemilih itu terprovokasi. Sama dengan Donald Trump yang terpilih karena provokasi kan? Katanya ya, kalau benar ini ada teori konspirasi, beberapa orang kemudian membentuk image dan persepsi tentang kehebatan Trump di media sehingga orang berbondong-bondong masuk. Itu kan al-hisul kadzub. Jadi di mana dia mengatakan baiknya kalau prosesnya infialnya ini jelek sekali. Jelas sekali ada begitu kan. Makanya kemudian oleh karena itu ini menjadi persoalan yang sangat jelas, di mana kemuliaan, di mana keutamaan, di mana yang tidak utama, kan gitu kan. Semakin ke bawah semakin banyak problem-problem yang confusing ataupun yang troubling itu menjadi banyak ini, banyak. Mungkin di dalam ya apalah istilahnya. Ya. Jadi wala yaskunu, jadi padahal tadi itu la yusiqu bi qada'ihi. Al-hissul kadzub la yusiqu alladzi la yusiqu bi qada'ihi. Ini sangat kontekstual hari ini. Ada al-hissul kadzub. Gitu ya. Jadi virtual milenial itu tadi itu yang bangsanya kayak gitu tadi itu yang nyata tapi tidak nyata gitu. Itu namanya, dan itu akan memberi dan seterusnya dan akliyun tadi yang di atas tadi itu yang ahda ila nafsi minas sukun, yang akan membawa ketenangan kepada jiwa, dan di sana sudah tidak ada lagi namanya asumsi-asumsi, yang ada adalah kebenaran. Oke, dengan demikian kesimpulannya al-aql ma'asyarafihi wa 'uluwi makanihi la yakhlu min infial, itu teori tidak bisa, dengan kemuliaannya tidak bisa lepas dari konsep. Konsep itu melahirkan tindakan. Lah, di antara konsep dan tindakan ini dua-duanya itu grade-nya itu bisa sampai turun ke bawah. Dan ini yang paling bawah ini yang membodohkan, yang menipu gitu, yang problematik gitu. Dan kita terjebak di infial maupun fi'il yang sifatnya sangat confused dan tadi itu confusing dan membodohkan, itu yang paling bawah. Ini kita misalnya contoh parameter. Oh, anak ini hebat. Mana buktinya hebat? Tuh lihat ijazah S1-nya A semua. Ini Anda coba bayangkan al-hissul kadzub. Yang terjadi kan seperti itu kan. Iya. Saya seperti itu. Sekarang kembali ke, coba saja bayangkan coba. Sekarang itu tes CPNS. Anda bayangkan. Tes CPNS yang paling masuk itu dosen itu yang pinter ininya jawabnya. Tetapi pada kenyataannya tidak mesti yang berkualitas itu yang lulus.
Coba bayangkan. Jadi tolak ukur apa? Ya karena kita semakin banyak menggunakan parameter-parameter yang menipu, begitu. Ini banyak. Akibatnya kadang-kadang orang yang pintar nggak lulus, yang biasa saja malah lulus. Nah itu terjadi seperti itu karena infial dan fi'al itu turun ke bawah dan kita disadarkan untuk memahami konsep itu yang paling bawah, ada yang paling atas, dan kemudian ada teori, dan itu memberikan kita pemahaman. Oke, di situ aja. Sudah cukup atau masih terus? Ya sudah cukup aja, nggak apa-apa lah. Sedikit-sedikit aja. Mari kita akhiri membaca hamdalah bersama.